Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, di video kali ini aku membuat lapis legit prune yang versi ekonomis. Ini salah satu requestan dari subscriber aku. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja bahan dan cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, untuk bahannya di sini aku hanya menggunakan 20 butir kuning telur. Kemudian aku di sini juga hanya menggunakan margarin sebanyak 250 gram, 150 gram gula pasir, kalian juga bisa ganti dengan gula halus, 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus, 1 saset susu kental manis. Dan di sini aku juga menggunakan prune merek ini ya teman-teman. Beratnya 340 gram, aku pakai semua. Nah, yang pertama di sini aku mau mixer margarin dan 1 saset susu kental manis. Ini susu kental manisnya dimasukkan ke dalam margarin. Oh ya teman-teman, di sini aku menggunakan margarin yang dingin dari kulkas ya. Di mixer dengan kecepatan paling tinggi. Di sini aku pakai hand mixer, kecepatannya yang paling tinggi yaitu nomor 5. Margarinnya dikocok hingga mengembang dan lembut atau terlihat seperti creamy gitu ya teman-teman. Nah, ini margarinnya udah dikocok hingga mengembang dan lembut. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Nah, selanjutnya di wadah lain aku mau kocok kuning telur bersamaan dengan gula halus atau gula pasir. Ini kuning telurnya dikocok hingga mengembang dan kental. Oh ya teman-teman, saat mengocok kuning telur, pastikan wadah yang kalian pakai itu harus bebas dari minyak ataupun air. Supaya nanti kuning telurnya saat kalian mixer atau kalian kocok bisa mengembang dengan sempurna ya. Nah, ini kuning telurnya juga udah mengembang dan kental. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke tahap pencampuran. Di sini margarinnya aku masukkan ke dalam adonan kuning telur. Kemudian aku aduk dengan menggunakan spatula hingga margarin dan kuning telurnya ini tercampur merata. Kalian juga bisa gunakan hand mixer tapi dengan speed atau kecepatan yang paling rendah ya. Nah, kemudian masukkan susu bubuk ke dalam adonan, lalu diaduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Nah, ini adonan lapis legitnya udah selesai dan udah siap dipanggang. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu gimana kemasan prune dan isi prune di dalamnya, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Buah prune ini harus kita pipihkan supaya nanti memudahkan saat kita memasukkan buah prune di atas permukaan adonan lapis legitnya. Nah, karena hanya menggunakan 20 butir kuning telur, jadi di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 16 cm ya. Nah, ini tadi prune-nya udah aku pipihkan, lalu aku susun di atas piring kecil. Nah, untuk teman-teman ketahui, jika menggunakan loyang persegi ukuran 16 cm, adonannya teman-teman timbang hanya sebanyak 60 gram saja. Kalau adonannya udah dituang di dalam loyang, kemudian diratakan sampai ke bagian-bagian sisi loyang. Nah, kalau udah rata seperti ini adonannya kita panggang. Di sini untuk adonan pertama atau lapisan pertama aku panggang di rak paling atas.
untuk mematangkan bagian dasar adonan. Nah, kalau bagian dasar kue lapisnya ini udah matang, teman-teman bisa lihat di bagian tepinya itu terlihat sudah matang ya. Kemudian pindahkan loyangnya ke rak paling bawah untuk mematangkan bagian permukaan dari lapis legitnya. Nah, ini tadi lapisan pertamanya juga udah matang. Kemudian aku lapisi lagi dengan lapisan kedua sebanyak 60 gram adonan lapis legit dan ratakan. Dan untuk lapisan ketiga ini kita masukkan atau kita susun prunnya di atas permukaan adonan yang masih mentah. Nah, ini lapisan ketiganya yang berisi prunnya juga udah matang. Kemudian jangan lupa ditekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis. Setelah itu dilapisi kembali dengan adonan sebanyak 60 gram. Kemudian ratakan. Kemudian dipanggang kembali hingga adonan matang. Nah, ini lapisan pertama juga udah matang setelah diberi prun ya teman-teman. Kemudian tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis dan lapisi kembali dengan adonan sebanyak 60 gram. Nanti untuk lapisan ketiga atau keempat, kalian atau teman-teman bisa taruh prunnya di atas permukaan lapis legit. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan lapis legitnya habis ya.
Nah, ini lapis legit untuk lapisan terakhirnya. Kita susun perunnya di atas permukaan lapis legit, kemudian dipanggang kembali hingga matang. Nah, ini dia teman-teman, lapis legit prunnya udah matang, artinya udah selesai. Jangan lupa teman-teman cobain resepnya ya. Terima kasih buat kalian udah nonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video aku lainnya.